Al-Mahdi Al-Muntashar atau Imam Mahdi yang ditunggu, adalah seorang laki-laki muda dari kaum muslimin yang berasal dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya adalah Muhammad ibn Abdullah, namanya sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mahdi merupakan salah seorang dari khalifah dan pemimpin yang mendapat petunjuk. Hadits-hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang Imam Mahdi alaihi salam adalah sangat banyak sehingga mencapai tingkatan hadits mutawatir. Hadits mutawatir adalah hadits syahih yang diriwayatkan oleh suatu jamaah, sekelompok orang yang sikah, terpercaya, hati-hati, dan berkepribadian tinggi. Karena itu mengetahuinya adalah wajib menurut jumhur. Hampir semua ulama mengamalkannya adalah wajib dan orang-orang yang mengingkarinya dapat menjadikannya sebagai orang kafir. Masalah Al-Mahdi termasuk dasar pokok yang dibahas dalam buku ini, di mana kemunculan Al-Mahdi akan terjadi langsung setelah Perang Armageddon. Siapakah Al-Mahdi itu? Al-Mahdi Al-Muntashar atau Imam Mahdi yang ditunggu, adalah seorang laki-laki muda dari kaum muslimin yang berasal dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Muhammad ibn Abdullah, namanya sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mahdi merupakan salah seorang dari khalifah dan pemimpin yang mendapat petunjuk. Jadi, Al-Mahdi ini bukanlah seperti yang diduga oleh kaum Syiah Ar-Rafidah, yang menganggap Al-Mahdi adalah Muhammad ibn Al-Hasan Al-Askari yang akan muncul dari Sardeb. Ciri-ciri Al-Mahdi. Hadits-hadits yang menggambarkan tentang sifat-sifat Al-Mahdi adalah: 1. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi ini, sebelum itu dipenuhi oleh kesaliman dan kesemena-menaan, dan ia, umur kekhalifahan, berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. 2. Telah bersabda Rasulullah, sungguh, bumi ini akan dipenuhi oleh kesaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kesaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi, telah dipenuhi sebelum itu oleh kesaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun, atau 8 tahun, sampai 9 tahun. Hadis riwayat Tabrani. 3. Telah bersabda Rasulullah, Al-Mahdi berasal dari umatku, yang akan diislahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang dimaksud diislahkan di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya kesiapan untuk menjadi khalifah dan memimpin kaum muslimin dalam menghadapi huru-hara dan peperangan terakhir. 4. Telah bersabda Rasulullah, Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. 5. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya. Dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sebelum membahas bagian selanjutnya tentang tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi, perlu kami dijelaskan dan kalian pahami bahwa 1. Kemunculan Imam Mahdi bukan berasal dari usahanya, Muhammad bin Abdullah, dan bukan pula suatu permintaan darinya. Dan bahkan ia sendiri sama sekali tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengislahkannya dalam waktu 1 malam. Dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersiapkan baginya suatu kaum yang berjumlah sedikit serta tidak punya persiapan dan kekuatan. Kemudian kaum tersebut membayatnya di Ka'bah, sedangkan ia, Al-Mahdi, sendiri tidak menyukai bayat itu. 2. Kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman adalah hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah tertulis dalam Ummul Kitab, Lauhul Mahfuz, yang mana ia pasti akan muncul. Jadi, kemunculannya adalah seperti kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal, Isa putra Maryam, dan keluarnya Yajuj dan Majuj, serta sisa tanda-tanda kiamat lainnya. Oleh karena itu perlu ditekankan bahwa beriman dengan Imam Mahdi adalah wajib dalam syariat dan itikad.
Karena hadits-hadits yang mengisahkan tentang Imam Mahdi mencapai tingkatan mutawatir. Karya Amin Muhammad Jamaluddin. Di samping itu, waktu kedatangan Imam Mahdi juga ditandai dengan adanya perselisihan kekuasaan manakala seorang khalifah meninggal dunia. Apabila dilihat kenyataan saat ini, maka kita tidak akan menemukan seorang yang bergelar khalifah di dunia ini, kecuali di semenanjung Arabia, yang mana kekuasaan mereka boleh disebut dengan kekhalifahan. Sesungguhnya kita pada saat ini sedang menunggu kedatangan Al-Mahdi dan menyiagai kemunculannya yang akan terjadi setelah perang masyhur yang menentukan, yaitu Perang Armageddon. Berikut ini akan diketengahkan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang menerangkan waktu kemunculan Al-Mahdi. Hadits pertama. Telah bersabda Rasulullah SAW, kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman, kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh. Dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata, salib telah menang. Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya, lalu ia mendorongnya dan jatuh, meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat, dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Hadits kedua. Telah bersabda Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat, sehingga kaum Rum turun di kota Amak dan di Dabik, dekat Damaskus. Kemudian datanglah suatu pasukan yang menghadang mereka dari Madinah, yang berasal dari penduduk pilihan bumi. Dan ketika mereka sudah berbaris-baris, maka berkatalah orang Rum, biarkanlah, jangan kalian halangi, antara kami dengan orang-orang yang memisahkan diri dari kami, yang masuk Islam, untuk kami perangi. Maka kaum muslimin berkata, kami tidak akan membiarkan kamu memerangi saudara-saudara kami. Dan ketika mereka, Al-Mahdi serta para pengikutnya, telah sampai di Syam, keluarlah Dajjal. Dan ketika mereka sudah bersiap-siap untuk berperang, mereka berbaris dengan rapi. Tiba-tiba, ketika waktu sholat sudah masuk, turunlah Isa ibn Maryam alaihi salam. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hadits ketiga. Telah bersabda Rasulullah, akan terjadi suatu perselisihan ketika meninggalnya seorang khalifah. Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah dan ia lari ke Makkah. Lalu datanglah kepadanya orang-orang yang berasal dari penduduk Makkah, dan mereka membawa laki-laki tersebut dengan paksa. Kemudian mereka membayatnya antara sudut Ka'bah dengan makam Ibrahim. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tabrani. Hadits keempat. Telah bersabda Rasulullah SAW, pusat kepemimpinan kaum muslimin pada hari peperangan yang paling besar adalah di sebuah negeri yang bernama Gutha, yang mana di negeri itu terdapat sebuah kota yang bernama Damsyik, Damaskus. Ia merupakan tempat tinggal yang terbaik bagi kaum muslimin pada waktu itu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Memperhatikan keempat hadits tersebut, bahwa pihak-pihak yang akan ikut dalam peperangan adalah pihak kaum muslimin bersekutu dengan Rum, Eropa, menghadapi blok lain yang belum jelas pada saat ini. Kapankah tepatnya peperangan ini? Jawabannya, Allahualam, hanya Allah yang tahu. Kebanyakan dari ahli kitab mengatakan bahwa peperangan ini mesti terjadi sebelum tahun 2000. Karena mereka sedang menunggu juru selamat Al-Masih yang akan datang atau turun menyelamatkan mereka. Kaum Yahudi mengatakan bahwa mereka sekarang sedang menunggu-nunggu sang penyelamat, bernama Mesias, yang akan memimpin mereka dalam menguasai dunia. Sedangkan mereka telah mendakwa dan menentukan bahwa hal itu akan terjadi pada bulan April 1998 atau setelah 50 tahun sejak berdirinya negara Israel. Kaum Muslim mengimani sebagaimana juga diimani oleh kaum Nasrani bahwa Al-Masih putra Maryam akan turun dari langit. Namun ia akan turun bukan sebagai Tuhan, sebagaimana diduga oleh kaum Nasrani. Akan tetapi ia akan turun sebagai Rasul yang akan menghancurkan tanda salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Ia turun dan akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, menjadi saksi dalam menyatukan umat Muslim dan Nasrani. Apa yang dikatakan orang Muslim tentang perang ini? Kita mengatakan bahwa peperangan itu sudah dekat. Akan tetapi Rasul kita tidak pernah memberi batasan waktu terjadinya peperangan tersebut. Hanya saja beliau secara garis besar telah menerangkan tanda-tanda dan isyaratnya, dan hebatnya tanda dan isyarat tersebut telah muncul dan terbukti.
Setelah terjadi perang tersebut, yang oleh ahli kitab disebut Perang Armageddon, maka akan terjadi masa pengkhianatan Rum setelah sebelumnya bersekutu dengan Muslim dalam Perang Armageddon. Pada awal pengkhianatan inilah Imam Mahdi akan datang, yang mana Rum akan mengumpulkan pasukan mereka yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka akan mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kamu dalam waktu 9 bulan, seperti masa hamil seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad. Di samping itu waktu kedatangan Imam Mahdi juga ditandai dengan adanya perselisihan kekuasaan manakala seorang khalifah meninggal dunia. Apabila dilihat kenyataan saat ini, maka kita tidak akan menemukan seorang yang bergelar khalifah di dunia ini, kecuali di semenanjung Arabia, Saudi Arabia, yang mana kekuasaan mereka boleh disebut dengan kekhalifahan. Bahasan setelah bagian ini adalah tentang tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi dan tata cara pembayatannya. Sahabat Getar Islam yang dirahmati Allah. Semoga tolabul ilmi yang kami berikan ini, menjadi penambah iman kita terhadap hari kiamat serta tanda-tandanya. Dan semoga dengan kalian menekan tombol subscribe dan like video ini, menambah amal jariah kalian semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.